Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Perkenalkan, nama saya Bagasya Putra dari jurusan Teknik Informatika, kampus Esa Unggul Citra Raya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran online di masa pandemi. Saat ini, semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan di Indonesia. Sudah kurang lebih hampir 3 bulan, semua aktivitas pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara daring, atau yang biasa disebut juga dengan pembelajaran online, tanpa tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Pembelajaran daring serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan yang sekarang. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi di era di mana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun di balik setiap sisi positif suatu hal, pastilah tersimpan sisi negatif atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung, secara intensif dan bisa diukur dengan tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat pandemi ini, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tidak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka, sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Misalnya saja di beberapa sekolah Islam yang menekankan pendidikan karakter dengan kegiatan peribadatan secara sholat sunnah dan wajib secara berjamaah, atau pengajian Al-Quran. Otomatis saat ini tidak bisa melakukan kegiatan seperti itu karena para siswa harus belajar di rumah. Memang mungkin saja beberapa sekolah telah membuat mekanisme pelaporan kegiatan ibadah siswa di rumah. Namun tetap saja kehadiran guru dan pendidik serta interaksi mereka dengan para siswa secara langsung diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan karakter yang komprehensif. Keteladanan para pendidik yang dilihat dan dirasakan langsung oleh para siswa dan mahasiswa adalah kunci utama pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Terlebih pada keadaan saat ini di mana banyak orang tua yang teramat sibuk bekerja.
khususnya di waktu-waktu pembelajaran daring yang dilakukan. Tentunya mereka tidak bisa mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka saat pembelajaran berlangsung. Banyak pengajar yang mengeluhkan partisipasi siswa dan mahasiswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Pengajar kesulitan memastikan apakah siswa dan mahasiswanya mengikuti pembelajaran dengan serius. Karena sering terjadi dalam pembelajaran daring ada siswa atau mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah direkam agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, namun ternyata mereka melakukan hal lain seperti tidur, makan, dan yang lainnya. Dalam proses evaluasi pun banyak kesulitan yang dihadapi. Apabila biasanya tes atau ujian, guru atau dosen bisa melakukan pengawasan langsung, sehingga siswa atau mahasiswa bisa dididik untuk jujur dalam mengerjakan soal. Sekarang keadaannya berubah. Tak ada yang bisa mengawasi dan memastikan apakah soal-soal yang diberikan dikerjakan sendiri atau tidak. Ataukah mencari jawaban dari internet kemudian di copy paste jawaban tersebut. Pelajaran olahraga dan praktikum di laboratorium juga terbengkalai. Padahal materi pembelajaran tersebut mendidik siswa dan mahasiswa untuk memiliki karakter positif seperti teliti, tekun, jujur, hati-hati, dan tidak mudah menyerah. Yang dikhawatirkan jika pandemi ini berlangsung lama dan pembelajaran daring terus dilakukan selama 1 tahun penuh atau mungkin lebih, generasi muda bangsa ini akan terbiasa dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang tidak mendidik. Mereka bisa jadi akan kehilangan setahun penuh dengan pendidikan karakter yang nilainya sangat berharga sebagai bekal menjalani kehidupan di masa depan yang akan datang. Bangsa ini tidak lagi menghadapi ancaman kekurangan orang-orang pintar di era internet seperti sekarang ini. Akses informasi tanpa batas memudahkan setiap orang untuk belajar apapun. Namun pembelajaran berbeda dengan pendidikan, apalagi pendidikan karakter. Bangsa ini butuh generasi muda yang karakter positifnya terbentuk. Dan itu hanya bisa diraih dengan pendidikan karakter yang mengedepankan keteladanan para pengajar, yang harus disaksikan dan ditiru langsung oleh para siswa dan mahasiswa saat pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Dan dari samping itu banyak dampak negatif dalam pembelajaran online. Salah satunya adalah sulit untuk mengakses internet dari rumah karena terkendala jaringan. Apalagi kalau sudah dalam sehari-hari banyak pelajaran yang mengharuskan kita untuk daring melalui handphone atau laptop. Selain itu, biaya untuk membeli kuota internet yang sangat banyak. Dalam seminggu bisa beli sampai 3 atau 4 kali kuota untuk daring. Jangan sampai hilangnya nilai-nilai pendidikan karakter juga menjadi bagian dari new normal, sehingga nantinya kita tidak akan lagi merasa aneh melihat generasi muda yang kehilangan karakter-karakter positif karena kondisi yang sekarang ini. Pendidikan kita akhirnya didomisi pembelajaran daring yang hanya mengedepankan transfer pengetahuan tanpa penanaman nilai-nilai akhlak yang mulia. Itulah yang sangat diperlukan bangsa ini untuk memperbaiki keadaan sendiri yang sedang dilanda banyak masalah seperti sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.